Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak, lalu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya menunggu kita ketika mata ini terpejam untuk terakhir kalinya? Bukan rumah, bukan harta, bukan jabatan, hanya satu tempat sunyi bernama kubur. Dan saat itu tiba, adakah yang benar-benar siap? Mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan yang pasti berakhir. Cepat atau lambat, setiap dari kita akan melewati satu fase yang tidak mungkin kita hindari, yaitu kematian. Tak peduli seseorang kaya atau miskin, sehat atau sakit, pemimpin atau rakyat biasa, semuanya akan kembali ke tanah yang sama. Ketika nyawa dicabut, tubuh dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibawa ke liang lahat, kita diturunkan dan ditinggalkan sendirian. Saat tanah menutup tubuh kita, hanya amal yang setia menemani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dahsyatnya fase ini dalam sebuah riwayat, al-qabru awwalu manazili akhirah. Kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering menangis terseduh saat berdiri di depan kuburan. Ketika ditanya, beliau menjawab, jika seseorang selamat dari kubur, maka setelah itu lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka setelah itu lebih berat. Sahabat, inilah alasan mengapa kita, terutama yang mulai memasuki usia senja, harus semakin serius mempersiapkan diri. Rambut yang memutih, tubuh yang melemah adalah tanda lembut dari Allah bahwa perjalanan pulang semakin dekat. Namun Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan kita menghadapi kubur sendirian. Ada 3 surah agung yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelindung, penerang, dan pemberi syafaat. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini,
subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, izinkan saya bercerita tentang seorang ulama Nusantara. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal sangat menjaga amalan Al-Quran di malam hari. Hampir setiap malam beliau membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Bahkan ketika sakit, dengan suara pelan beliau tetap membacanya. Beliau sering berkata, surah ini akan menjadi sahabatku kelak di alam kubur. Kisah serupa datang dari seorang kakek petani sederhana di Jawa Timur. Setiap malam setelah Isya, beliau membaca 3 surah agung itu. Saat wafat, wajah beliau tampak tersenyum, seakan penuh ketenangan. Para tetangga terharu karena wajahnya bercahaya. Seorang ustadz berkata, inilah janji Allah, orang yang menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan menjaga mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah tidak memandang pangkat atau harta. Yang Allah lihat adalah istiqomah dan keikhlasan. Sedikit tapi dilakukan terus-menerus akan menjadi cahaya di alam kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar kisah para ulama dan orang-orang soleh yang mendapatkan ketenangan dalam sakaratul maut maupun kubur, muncul satu pertanyaan penting dalam hati kita. Apa sebenarnya amalan yang mereka jaga sehingga kubur menjadi terang dan lapang bagi mereka? Dan disinilah rahasianya sahabatku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian menuju alam barzah. Beliau memberikan 3 surah agung, 3 sahabat setia, 3 cahaya yang akan menemani kita dalam kegelapan kubur. Maka mari dengan hati yang penuh harap kita masuk kepada pembahasan 3 surah penyelamat kubur yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita pun bisa mengamalkannya mulai malam ini. Yang pertama, surah Al-Mulk, surah pelindung dari siksa kubur. Surah ini adalah surah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau tinggalkan sebelum tidur. Sebuah surah yang berisi 30 ayat, tetapi keutamaannya begitu besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna suratan minnal Qur'ani salatuna ayat.
syafa'at li sahibiha hatta ghufirullah wa hiya tabarak, yang artinya ada satu surah dari Al-Quran berisi 30 ayat yang memberi syafaat hingga diampuni dosa pembacanya, yaitu surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Dialah surah yang kelak akan berdiri di hadapan Allah dan berkata, "Wahai Rabb, lindungilah dia dari siksamu." Karena itu sahabatku, jadikanlah surah Al-Mulk sebagai wirid sebelum tidur. Bacaan yang hanya beberapa menit, namun menjadi pelindung selama-lamanya. Surah yang kedua adalah surah Yasin, penyejuk hati dan pelapang urusan. Setelah Al-Mulk, Rasulullah SAW mengajarkan keutamaan surah Yasin. Dalam beberapa riwayat, Yasin disebut sebagai qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Hadis tentang qalbul Quran memang dinilai dhaif oleh sebagian ulama, namun tetap boleh diamalkan untuk fadailul a'mal, dan para ulama sepakat bahwa surah Yasin memiliki keberkahan besar bagi kehidupan dan kematian. Di antara manfaat Yasin yang dikuatkan para ulama adalah bisa memudahkan urusan hidup kita, meringankan sakaratul maut, menghapus dosa di malam hari, dan menenangkan mayit ketika dibacakan di sisinya. Karena itu, banyak para ulama memulai malamnya dengan Al-Mulk dan mengakhirinya dengan Yasin sebagai penyejuk hati yang menuntun tidur dalam keadaan terjaga imannya. Yang ketiga, surah Az-Sajdah, cahaya iman dan peneguh hati. Surah yang ketiga adalah surah yang Rasulullah SAW baca setiap malam sebelum tidur bersama dengan surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, kana nabiyyu la yanamu hatta yaqra'a alif lam tanzil wa tabarak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surah ini penuh dengan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, penciptaan manusia, dan peringatan hari kiamat. Membacanya sebelum tidur ibarat mengisi hati dengan cahaya iman yang akan terus menyala bahkan ketika kita masuk ke alam kubur. Di dalamnya terdapat ayat sajdah mengajarkan kita untuk merendah, mengingat bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah. Surah Az-Sajdah adalah penguat hati bagi yang takut menghadapi kematian, adalah penenang jiwa bagi yang merasa waktunya semakin dekat, dan menjadi cahaya di alam barzah bagi yang istiqomah. Sahabat, tiga surah ini, surah Al-Mulk, surah Yasin, dan surah Az-Sajdah, bukan hanya bacaan. Mereka adalah teman perjalanan, pelindung kubur, penerang kegelapan, dan peneguh hati. Jika para ulama besar dan orang-orang soleh menjadikannya amalan harian, kita pun bisa memulainya mulai malam ini. Tidak lama, tidak berat, tetapi kelak ketika semua orang meninggalkan kita, tiga surah inilah yang akan tetap tinggal bersama kita. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih, jadikanlah kubur kami sebagai taman dari taman-taman surga, bukan sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Limpahkanlah cahayamu ke dalam tempat peristirahatan kami, dan terangkanlah alam barzah kami dengan cahaya Al-Quran.
Ya Allah, jadikanlah surah Al-Mulk, surah Yasin, dan surah Az-Zajdah sebagai sahabat kami ketika manusia lain tak lagi bisa menemani, sebagai pelindung saat kami ditinggalkan sendirian, dan sebagai pemberi syafaat ketika kami berdiri di hadapan-Mu kelak. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, bagi yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil terlebih dahulu. Ya Allah, lapangkan kubur kami, terangkan dengan rahmat-Mu, dan jadikan ia tempat yang penuh kedamaian hingga hari kebangkitan tiba. Dan kumpulkanlah kami nanti bersama orang-orang yang Engkau cintai, para nabi, para salihin, dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Mu yang penuh kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.